saya leo malihana wa hijab asa tauha manibani do maula Allah ni roham saya romani mahami asamian hami di bagasan ho do di bagasan hata marhi hijana Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Dan jadi orang orang kata yang usutri dalamnya ayah orang tersebut akan bersineang di warna dia dulu kata ini odo ikut dihadiri rohatan di kata jalan ikut orang rohatan di ibadah asa unang kita ulo mengurai manang menulun manang ujaran narwa manang kasih marhidi-hidi war di kata ani atas sosa do ditangia do dipuji-pujian do sidohono warni berkata atau ramai dogo maila do kan berkata lama Allah na Allah kami mai alil ko berkata saya berbuat mahami na Allah na Allah kami ni amin.
Bagaimana ini batal dari waktu hasil satu dosa. Sonodno hata itu Jehovah. Nungan dia saya Jehovah mahidesian takka dosa. Jalan nungan dia Jehovah mahidesian takka hajabamu. Au tudu au sabdiri mana naisai takka pangalosin alani hadiyuk. Jalan rambe upaya motingot takka dosa. Asa ngabam mah di debata tadi hijau. Amin.
Tahatidak ko maha bersiaw tayo, soman na hinatidak ko niramat ta sa bersiaw, isa doktor video, rak na hinamado. Aw porsian lewat Jehovah, ido ama bergogo na suatu dosa, na mapalami kehutano. Aw porsian Yesus Kristus, anak di lewat Jehovah na sasadai, imana dinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi ya siya di berbadia, adorang sohabuhan. Ido Tuhatta, atau mau nagarni, dibangun selatus, nama tetap pasal tu imana dihau benar sila, na tua-tua tu banua tu, dundi tahu, na mulak mengurung di hari patoluhur, nama naik ke surga, lahu itu siapa di bawah Jehovah, amanai perguna saudara di sima ibana, baina mulak sebut sama, menghuni anak nama ulu nama ada, au persiari topik perbedia, jarak aduk selah huria nama dia, huria hakukan jarak Kristen akan nama dia, do di hasan dosa, do di harengan do, mulak mengulu sebut dan jarak nama ada, do di haluan nasra surga. Amin. Titing namasa di resort diaspora untuk minggu ke-10 Trinitatis. Molo titing di huriata masing-masing di share dan non di grup. Ini hanya titing untuk resort. Warni mingguta sadarion 5 minggu 10 Trinitatis. Topik minggu ulahun ma'uhum dohot asitongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kedua, ibadah minggu online sa resort. Di Patupa do ibadah minggu streaming sa resort. 5 songon mata Patupa saunari. Songon bentuk pelayanan di tengah-tengah ni huriata. Sude mahita Patupa ibadah di Bagas Tabe. Aka pelayan di mingguta sadarion 5 Parjanita inang Padita resort. Parageda amang situa M Sibuyan. Partiting inang situa nyonya sedekang abur sirait. Pemain musik amang situa RT Siregar. Song leader inang calon situa R Baur Sihombing. Songon 5 titing sare serta di bagasan mingguta sadarion artanya mahita. Puji-pujian amal liaten disembah rohanami ale Tuhan debata Jehovah. Tuhan debata amanami situturo Tuhan mari Yesus Kristus si palua amin. Di bagasan sadarion Tuhan rohani marsokba tua dupan nasumbadiai. Mengucapkan puji-pujian dan syukur atas menyertamu hari lepas hari sampai saat ini Tuhan Engkau masih memberikan kami napas yang kehidupan. Terpujilah Engkau Bapa dalam kehidupan kami seharian. Tuhan Engkau maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi saat ini di Uriang, di seluruh dunia ini, peristiwa di diaspora yang begitu banyak pergumulan yang kami alami ya Bapak, terutama saat ini bencana COVID. Banyak saudara-saudara kami yang terpapar. Kami hanya dapat memohon pada hadirat-Mu yang kudus. Tolong Tuhan, berkenanlah Kau Tuhan menjamah, menyembuhkan para saudara kami sehingga kami beroleh sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan. Engkau Maha Tahu Tuhan, inang pendeta kami yang belum sempat melayani di jemaat ini hanya karena situasi COVID ini. Tolong Tuhan, Engkau tunjukkan jalan bagi kami, karena kami yakin dan percaya di balik segala sesuatu yang terjadi ini Engkau punya rencana yang luar biasa indah. Kami yakin Bapa, dengan penyertaan-Mu kami akan dapat melangkah setapak demi setapak. Kami serahkan juga semua Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu. Berkati resort ini Tuhan, ada Emmanuel, Gunung Sinai, dan Efrata, sehingga Tuhan kami masih bisa bersukacita, berkumpul, bersekutu di huria kami masing-masing dalam keadaan sehat dan sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, baik pemimpin gereja-Mu, baik pemimpin negara kami. Berikan mereka hikmat kebiasaan daripada-Mu, sehingga mereka mampu mengambil kebijakan Tuhan yang seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar, memberikan jalan keluar
Kami yang yakin dan percaya Engkau adalah Sang Pengendali Bapa. Kami yakin di balik semua ini Engkau punya rencana yang indah buat kami. Karenanya kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kasihan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Layak Tuhan memuji memuliakan Engkau serta layak menerima berkat-Mu. Tolong Bapa yang baik, sempurnakanlah doa kami ini. Dengarkan dan kabulkanlah karena kasih setia-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau dalam hidup kami selamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat HKBP Resop Diaspora yang beribadah di rumah saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya, kita ikuti seksama di rumah kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berharap masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota
mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat HKBP Resort Diaspora yang terkasih, kita telah mengikuti pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini. Bagaimana Bapak Ibu remaja Naposo Gunung ketika kita mendengarkan firman tadi? Adakah sesuatu hal yang tergerak di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu serta saudara-saudariku? Benar, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini hendaknya mengalami suatu perubahan dan pertobatan, karena seruan Yeremia adalah seruan pertobatan kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada pemimpin-pemimpin bangsa itu sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan pasti akan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu suatu kemutlakan, Bapak Ibu. Setiap orang atau seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dia akan memimpin dengan kepemimpinan Allah, kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupan pemerintahannya sehari-hari. Apakah yang menjadi ciri kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan kepada seluruh umatnya, secara khusus untuk para pemimpin? Yaitu Bapak Ibu, seseorang itu harus memiliki hidup dalam kebenaran, keadilan, kesetaraan, dan penuh kasih. Tetapi jika pemimpinnya yang tidak takut kepada Tuhan menimbulkan masyarakat yang tidak peduli, tidak adil, tidak melakukan kebenaran, dan akan berkuasa sewenang-wenangnya saja. Kita tahu para pemimpin yang berkuasa adalah pemimpin yang tidak mengikuti hukum dan perintah Tuhan. Pada masa ketika Yeremia menubuatkan nubuatan ini dan juga menyampaikan firman ini kepada orang Israel, saat itu para pemimpin sedang menjolimi Allah. Mereka sedang tidak setia kepada Allah. Mereka ingkar kepada panggilan mereka sebagai pemimpin Israel. Apa hal yang membuat hati Allah sedih, terluka, Bapak Ibu, terhadap pemimpin-pemimpin Israel? Mereka tidak menjaga kekudusan, ketaatan mereka di dalam kesatuan hati mereka memuliakan Allah. Malah mereka menduakan Allah, dan itu mendukakan hati Allah. Ketika para pemimpin tidak lagi benar-benar menunjukkan kepemimpinannya yang begitu setia kepada Allah, maka Allah akan bertindak kepada mereka. Sebagaimana kita baca tadi, secara khusus di ayat 7, Tuhan berkata, "Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api." Tuhan akan menghukum setiap orang yang tidak setia, yang tidak taat, yang melakukan kesedihan hati Tuhan dengan mendukakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, perilaku mereka yang jauh dari perilaku sebagai umat Tuhan, mereka memperkaya diri dengan cara menindas orang miskin, mengambil hak para janda dan yatim piatu yang tidak ada pembelanya, membelokkan hukum sehingga orang yang tak bersalah menjadi salah. Mereka mengorbankan
ketidakadilan menjadi ketidakadilan. Yeremia 7 ayat 6. Para penguasa membiarkan kejahatan merajalela dan juga para nabi bernubuat palsu menyampaikan kebohongan sehingga umat semakin menderita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ketika kita memilih seorang pemimpin di negara kita, di wilayah kita, di RT RW, di tempat kita tinggal, ketika kita memilih mereka, ada harapan dalam diri kita. Ketika dia nanti menjadi seorang pemimpin, dia akan mensejahterakan kehidupan seluruh umat yang dipimpinnya. Benar, harapan kita ketika kita melihat seorang pemimpin, mereka akan menjalankan kebaikan, mereka akan hidup takut kepada Tuhan. Dan itu jugalah yang diharapkan Tuhan kepada setiap orang yang melakukan kepemimpinan, Bapak Ibu. Secara khusus kita akan berkata, Inan, saya kan bukan seorang pemimpin di negara ini. Saya bukan siapa-siapa. Lalu firman ini tidak sampai kepada saya, atau tidak berhubungan atau bersentuhan dengan saya. Bapak Ibu, seorang pemimpin bukan hanya sebagai pemimpin negara, pemimpin suatu jabatan, pemimpin gereja, tetapi setiap orang adalah pimpinan atas dirinya sendiri. Dia adalah seorang pemimpin atas dirinya. Bapak, Ibu, remaja dan pemulung adalah pemimpin atas dirimu. Jikalau kamu takut dan taat kepada Tuhan, kamu pimpin. Bapak, Ibu, pimpin hati dan pikiran, mengelola perkataan, mengelola pikiran, memimpin diri supaya tetap dapat mengendalikan diri dari perbuatan kejahatan dan hidup di dalam kasih karunia. Demikian kita memimpin diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak mau tergoda kepada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Allah. Kita tidak tergoda mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Kita tidak tergoda untuk menipu, membegal, berbohong, mencuri. Kita tidak akan tergoda dengan hal-hal itu, sebab kita mampu memimpin diri kita karena kita terus dibekali oleh firman Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi yang cepat-cepat lagi marah, emosian, cepat tersinggung. Kita akan menjadi pribadi yang benar-benar menikmati hidup ini dengan kasih, Bapak Ibu. Lalu sekarang Bapak Ibu boleh memilih apakah hidup Bapak Ibu akan bergantung kepada kehendak orang lain atau kehendak Allah. Sekarang ini Tuhan mau berkata kepada kita, Bapak Ibu, serta saudara-saudariku, jikalau ada di sekelilingmu sedang melakukan ketidakadilan, ingatkanlah. Jikalau ada di sekelilingmu saat ini sedang menindas orang lemah, bertobatlah. Jikalau saat ini di sekelilingmu atau diri kita hendak tergoda ingin melakukan penganiayaan, ketidakadilan, pembohongan, penipuan dan lain sebagainya, bertobatlah, karena Tuhan tidak menyukai hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita di saat seperti ini? Ingatlah Bapak Ibu, di dalam setiap penderitaan dan pergumulan hidup, jangan pernah berputus asa, karena di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Pimpin hatimu, pimpin pikiranmu di dalam kehidupan. Engkau Bapak kepala rumah tangga, pimpin istri dan anak-anakmu supaya mereka mengenal Tuhan, bukan untuk menuruti kemauan Bapak Ibu. Dan juga pimpinlah anak-anakmu untuk takut kepada Tuhan, bukan hanya untuk menuruti keinginan-keinginan kita. Bawalah orang-orang yang kita pimpin kepada Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Lalu katakanlah Bapak Ibu dalam hati, terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah mendatangkan dan Engkau telah memberikan bagi kami Yesus Kristus teladan kasih itu, untuk dapat kami hidup tentram, damai, penuh sukacita. Bapak Ibu serta remaja Naposolu, saat ini teruslah, lakukanlah, hiduplah di dalam kebenaran,
keadilan, dan juga kesetiaan yang Tuhan inginkan daripada kita. Lakukanlah hal yang Tuhan inginkan, yang mendatangkan kebaikan kepada semua orang, dan teladanilah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai kebaikan yang terus kita tebarkan dalam setiap hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran dan keadilan. Lakukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jauhkanlah kepura-puraan seperti epistel kita tadi. Jauhkan kemunafikan, jauhkan kedurjanaan, jauhkan kepura-puraan dalam hidup kita. Tetapi hiduplah tampil apa adanya dengan terus mengandalkan kuasa Allah Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat Tuhan pimpin, dan kami dapat memimpin diri kami sendiri, keluarga kami, bersama kami, dengan mengandalkan ketaatan kepada-Mu ya Yesus Kristus. Engkaulah figur, Engkaulah teladan yang memimpin hidup kami, dan dengan kasih-Mu kami hidup. Jikalau ada kami lihat Tuhan orang-orang yang menderita, gerakkan hati kami untuk dapat menolong, menopang mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu di dunia ini, terkhusus HKBP Resort Diaspora ini yang beribadah di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan, dari anak bayi, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina, dan juga yang sudah lansia, Engkau berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan bagi jemaat-Mu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka harapkan. Biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Bahkan untuk bangsa dan negara kami ini, kami terus berdoa kiranya pandemi ini segera berakhir, dan minggu-minggu selanjutnya kami dapat bertemu kembali di gereja-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan seluruh jemaat-Mu yang sakit, menguatkan orang-orang yang sedang bersedih. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Alini patama namin na di manuagidyan mo horo haroroan ni salung sileo-leo na denggan. Dohot na sa ulibasa na malutus. Kupasat tayo masyang nanilungan nito kami pilir namin ito. Sa idyano may gabgab na hutyos di jolong. Pasu-pasu kay dalaramoti asang parkasyan kami pilianon. Pati puluhan harajan mo nito matongan ni Buyam do di Portibion. Buhay maruhan namin margite-gite totim. Asalam ganda kami ko ng isinyo-leon nito kami.
lawan Tuhan di mana pengalu sama di banua gija. Lewon matuhami sadarion hamaluan siap hari. Saya sama dosa nami sama panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhami.